Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang kisah mengerikan pengantin Jawa bagian 4. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Zulfa masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kuku yang panjang dan hitam merayap dan mendekat ke arah Zulfa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya sehingga tidak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap mata, sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Zulfa. Entah apa yang terjadi, lidah Zulfa seketika keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Ingin sekali ia lari dan meminta pertolongan, tapi sekujur tubuhnya seakan membatu, sulit sekali digerakkan. Zulfa lalu dicekik. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. "Jangan!" Dari kejauhan Anjani berteriak saat melihat Zulfa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh sebelum Mojosari kena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kuli cangkul di sawahnya Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari kerja Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh pada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga memperkerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman. Setiap sore ia mengarit atau mencari rumput untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja hingga pada suatu hari Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing etawa yang harus ia urus tiba-tiba mati. Sedangkan itu adalah kambing kesayangannya Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. "Sialan kau Suratman, kamu apakan kambingku, ha? Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit." "Alah, alasan saja. Kamu dan istrimu memang kacung sialan." Ki Suratman tidak menerima dicaci separah itu. Ia sangat sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam pada Ki Abidin. Tengah malam Ki Suratman pergi ke hutan Gantarawang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sebuah sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara melompat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin meminta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat menyasar,
Akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sebuah sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk sila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang para makhluk gaib. Ia tidak tahu kalau di atas pepohonan banyak makhluk halus yang sedang memperhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah menyan itu dibakar, muncul sesosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Ia merayap mendekat ke arah Ki Suratman. "Nyai, tolong aku, Nyai. Aku mau kaya raya dan balas dendam pada Ki Abidin," ucap Ki Suratman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang lalu menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya ia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. "Istrimu harus memakan ini," kata makhluk mengerikan itu dengan suara parau. "Baik, Nyi, akan saya laksanakan." Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Sebelum subuh Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tertidur pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya itu. "Kanti, bangun Kanti." Ki Suratman mengguncang tubuh istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Kanti yang masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman kemudian mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. "Makan ini, Kanti." Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti menolak sebab daging yang ia sodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. "Kamu harus memakan ini. Aku pengen sugih," bentak Ki Suratman. Ia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas seperti dibakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya itu. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Ia pun jatuh pingsan. Dan keesokan paginya, saat Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka. Itu seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain, kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya dia bisa balas dendam pada majikannya itu. Ia merasa sangat puas. Sementara itu, Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan Kanti sulit diajak bicara. Ia lebih banyak diam dan kadang mengerang sendiri kalau tengah malam. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari menggantikan Ki Abidin. Namun yang tidak ia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilannya itu. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya disebabkan oleh setan yang ia puja di sumur keramat. Ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di sumur keramat itu. Roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru menikah. Oleh karena itu, ia selalu mengincar pengantin perempuan dan membunuhnya. Setelah tahu, Ki Suratman tidak dapat membiarkan begitu saja kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari. Ia pun sudah mendatangi sumur keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Tapi tetap saja, setiap ada yang menikah di kampungnya, si mempelai wanita selalu mati.
Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu bermula munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman sempat mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman kalau si pengantin mau selamat, nanti harus dipasung di dalam gubuk yang terpisah dari pemukiman warga. Pernikahan juga harus digelar tengah malam dan di dalam gubuk kanti. Ki Suratman menuruti petunjuk dalam mimpinya. Ia lalu menikahkan pasangan janda dan duda. Hasilnya pasangan itu selamat. Ki Suratman pun merasa berhasil. Ia tidak tahu kalau selama ini yang menjadi tumbal hanya pengantin yang masih perawan. Hal itulah yang menyebabkan Anjani mati. Dia menjadi korban setan sumur keramat itu. Di sisi lain, Bima mengenakan kembali pakaiannya, lalu pergi dari rumah Ki Suratman. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, dari kejauhan ia mendengar suara perempuan meminta ampun. Bima tidak jadi pulang. Penasaran ia pun mencari sumber suara perempuan itu. Setelah ditelusuri, ia melihat Ki Suratman sedang menyeret paksa seorang perempuan tua. Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hapsa, pembantu Ki Suratman. Aku tahu apa yang kamu lakukan, Mbok, teriak Ki Suratman sembari menyeret paksa Mbok Hapsa menuju sumur keramat. Ampun Ki, ampun. Bima terus mengikuti mereka dari belakang. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan Ki Suratman. Setibanya di sumur keramat, Ki Suratman mendorong Mbok Hapsa hingga tersungkur di depan sumur. Warga kampung kena penyakit, ternyata gara-gara Mbok Hapsa. Ngapain Mbok di sumur keramat ini, ha? Ki Suratman memarahi pembantunya itu. Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Ia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hapsa malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar, sehingga wabah penyakit menyerang warga desa Mojosari. Kau harus hentikan kutukan itu, Ki. Kasihan warga kita, kata Mbok Hapsa. Aku memang salah, Mbok. Tapi aku lagi cari jalan keluarnya biar semua warga kita selamat. Dan sekarang Mbok Hapsa malah mengacaukannya. Pantas saja warga kita banyak yang kena penyakit. Ini sumur keramat, Mbok. Sarangnya setan. Bima menguping percakapan mereka. Ia tidak menyangka kalau dalang dari semua ini adalah Ki Suratman, orang yang justru sangat Bima percaya omongannya. Kamu harus mati, Mbok. Ki Suratman menarik lengan Mbok Hapsa. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur. Jangan, Ki, teriak Bima. Ia lari menghampiri Ki Suratman. Sialan kau, jangan ikut campur urusan kampung kami, bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang ia ikatkan di pinggang. Keris itu dihujamkan ke arah perut Bima. Untungnya Bima masih bisa menghindar. Ia kemudian menghantam perut Ki Suratman dengan dengkulnya. Itu membuat lelaki tua itu terjungkal. Rupanya Ki Suratman tidak menyerah. Ia bangkit kembali lalu menebaskan kerisnya. Kali ini ia mengarahkan pusakanya ke leher Bima. Namun lagi-lagi Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat Bima meraih keris itu, lalu menancapkannya di leher Ki Suratman. Ia terkapar dan mengembuskan nafas terakhirnya di tempat. Di samping sumur keramat, Bima segera membawa Mbok Hapsa keluar dari dalam hutan. Mereka berdua sudah tiba di Mojosari.
Lalu Mbok Hapsa mengajak Bima untuk masuk ke rumah Ki Suratman. Dari dulu Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat. Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok? Dia sakit hati pada Ki Abidin yang tidak lain adalah majikannya dulu. Mbok Hapsa membuka sekeping keramik lalu mengambil kotak yang pernah Bima temukan. Ini gigi taring dan rambutku. Sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti biar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal. Mbok tenang saja, Mbok. Sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga warga kampung bisa selamat ya, Mbok. Malam itu juga Bima mengantarkan Mbok Hapsa ke pengungsian karena hari ini sudah semakin malam. Keesokan paginya semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing, sementara Bima harus pamit karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Setibanya di rumah, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukan gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Zulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani. Bima panik dan langsung membopong Zulfa. Wanita itu masih hidup. Bima kemudian membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok. Namun dugaannya itu salah karena setelah dicek kembali tidak ada barang yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu Zulfa belum juga siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Zulfa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Zulfa baik-baik saja. Tengah malam hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Zulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diimpus, dadanya turun naik menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian tubuh Zulfa bergetar, matanya melotot, seperti melihat sesuatu yang mengerikan melayang di atas kepalanya. Bima terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter masuk ke dalam ruangan itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Zulfa. Di saat seperti itu, muncul rangkaian kejadian yang dilihat Zulfa. Ia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Gantarawang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, ia duduk bersandar pada dinding sumur sambil tidak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang pudar, membuat garis hitam di pipi. Dia mengerang kesakitan. Jabang bayi di dalam perutnya seperti memaksa ingin keluar. Di tengah hutan itu, ia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya itu ia letakkan begitu saja di pinggir sumur, seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir di dunia. Tanpa memperdulikan bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur, lalu loncat ke dalam sumur itu. Dia tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Mbok Hapsa yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. Tenang nak, kamu akan selamat. Aku akan merawatmu. Semenjak kejadian itu, bayi yang diadopsi diberi nama Zulfa.
wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung. Sementara Sumarni berhasil kabur ke hutan Gantarawang. Tubuh Zulfa kembali tenang. Perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya. Sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Zulfa baik-baik saja. Keesokan paginya Zulfa siuman, tubuhnya masih lemah. Perlahan Bima pun menyuapi Zulfa bubur. Kita belum sempat kenalan. Aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi? Di dalam kamar itu, Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap dan setelah itu aku tidak sadarkan diri. Bima mengembuskan nafas berat. Dia yakin wanita itu pasti Kanti. Pak, Bu Anjani kemana, Pak? Tanya Zulfa. Ia menoleh ke sekeliling mencari Anjani. Bima mengerutkan dahi. Dia heran dari mana Zulfa tahu tentang Anjani. Kamu tahu Anjani dari siapa? Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah ini. Seketika saja Bima meletakkan mangkuk bubur yang ia pegang. Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu. Enggak mungkin, Pak. Jelas-jelas Bu Anjani bersamaku semalam. Aku nyisirin rambutnya loh, Pak. Ya sudah, yang penting kamu selamat. 3 hari kemudian, Zulfa pun pulih. Ia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya, tapi Zulfa memilih untuk mengundurkan diri. Kejadian yang dia alami sangat janggal. Dia pun tidak sanggup lagi bekerja di rumah itu. Kamu yakin gak mau kerja di sini lagi? Tanya Bima sambil fokus menyetir. Pagi itu Zulfa minta diantar ke stasiun kereta api. Iya, Pak. Saya mau mencari kerjaan lain saja. Kalau boleh tahu, asal kamu dari mana? Saya juga nggak tahu asal saya dari mana, Pak. Dari kecil, saya hidup di panti asuhan. Sampai sekarang saya juga nggak tahu siapa orang tua saya dan dari mana saya berasal. Tapi saya sudah cukup beruntung punya orang-orang baik di panti asuhan. Terus, ini kamu mau kemana? Tanya Bima. Tiba-tiba saja suara besar dan serak keluar dari mulut Zulfa. Mojosari. Jelas itu bukan suara asli Zulfa. Bima terkejut. Mendadak dia menginjakkan rem mobil membuat Zulfa tersentak. Kenapa, Pak? Tanya Zulfa panik. Nafas Bima terengah-engah. Keringat membasahi dahinya. Tadi kamu bilang Mojosari. Bima menatap Zulfa yang duduk di sampingnya. Mojosari? Enggak, Pak. Saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Bima menelan ludahnya sendiri. Dia menarik nafas mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil Bima. Para pengemudi lain geram karena Bima mengerem mendadak. Segera Bima menyalakan kembali mesin mobilnya yang sempat mati. Mobil itu melaju kembali dengan kecepatan stabil. Setibanya di stasiun, Zulfa turun dari mobil Bima. Ia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberinya uang tambahan dan juga sebuah HP. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja aku ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Mereka pun berpisah. Sambil tersenyum, Zulfa melambaikan tangan pada Bima. Berat rasanya Bima melepas Zulfa
Dia khawatir terjadi apa-apa pada wanita itu. Tapi Bima juga tidak bisa memaksa Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik kaca spion mobilnya. Dari pantulan kaca spion itu, ia melihat Zulfa berdiri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Zulfa, Bima melihat seorang perempuan berambut panjang dengan pakaian hitam. Perempuan itu tidak lain adalah Kanti. Bima mengerutkan dahi. Ia lalu mengerjapkan kedua matanya. Seketika saja sosok Kanti menghilang. Sekian, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.